Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memulai ibadah kebaktian persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan yang baik sehingga kita dapat melaksanakan kebaktian pada malam hari ini. Marilah kita menaikkan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2, Gembala Baik bersuling nan merdu. Marilah kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau begitu mengasihi kami, begitu besar anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Di tengah situasi, kondisi yang tidak menentu ini, kami senantiasa terus Engkau kuatkan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami, keluarga demi keluarga, di rumah kami masing-masing, untuk melaksanakan kebaktian persekutuan doa keluarga. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kebaktian ini akan menjadi indah dan sungguh bermanfaat bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan mempelajari sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau bersihkan, sucikan pikiran dan hati kami agar dapat menerima firman-Mu ini dan kemudian melaksanakan firman-Mu tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang sejati. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya sebelum meneruskan renungan ini dengan satu pertanyaan. Apakah yang terlintas di dalam pikiran kita ketika mendengar kata asuransi? Ya, mungkin ada yang mengatakan, loh kalau sakit dibayar. Kalau ada kecelakaan mendapat santunan. Kalau ada kerusakan terhadap sesuatu atau barang kita akan diganti persis. Ada yang menanggung, ada yang mengganti rugi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendapat jaminan itu mungkin menjadi kunci pentingnya. Terlebih lagi di tengah situasi keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini, di tengah situasi ketidakpastian terjadi di mana-mana, inilah yang membuat banyak orang, mungkin juga kita, membeli asuransi dan bahkan mengasuransikan segala sesuatu yang kita miliki yang menurut kita berharga, agar ada jaminan, agar ada yang mengganti ketika terjadi sebuah kerusakan yang tidak diinginkan. Dan tentu ini bukan sesuatu yang salah, sah-sah saja. Tentu ini bukan sesuatu yang buruk, dan tentunya juga hal yang baik-baik saja. Setidaknya ada yang akan membuat kita menjadi aman, merasa tenang. Meski pada akhirnya tak jarang berbagai jaminan yang telah disiapkan itu tidak betul-betul terrealisasi 100%. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat pengalaman seorang raja. Dalam hal ini adalah Raja Daud. Sebagai raja, Daud tentu telah dijamin hidupnya oleh sistem kerajaan di mana Daud berkuasa. Mulai dari makanan, pakaian yang dipakai, lalu juga perlindungan kesehatan. Tentu sebagai raja, fasilitas yang terbaiklah yang Raja Daud dapatkan. Jaminan keamanan apalagi, tentu 24 jam tentara pilihan akan melindungi, mengamankan, menjaga sang raja di setiap detik, di setiap menit dan jam. Apalagi yang kurang? Rasanya semuanya ada didapat, bahkan yang terbaik diterima raja.
demikian Raja Daud merasa tidak cukup. Daud tidak cukup untuk mengandalkan semuanya itu sebagai jaminan utama bagi hidupnya. Oleh karena itu, Daud menjaminkan seluruh kehidupannya hanya kepada penyertaan Tuhan. Kepada penyertaan Tuhan. Apa yang membuat Raja Daud menyerahkan seluruh jaminan hidupnya kepada penyertaan Tuhan? Saudara-saudara, setidaknya ada dua hal yang bisa kita lihat dan belajar. Yang pertama, saudara-saudara, bagi Daud, Tuhan adalah segala-galanya yang dapat diandalkan. Kalau kita membaca di 1 Samuel 17, kita melihat bagaimana didikan yang diterima oleh Daud dari keluarganya untuk terus selalu mengandalkan Tuhan. Dan rupanya itu berjalan hingga dia dewasa. Sehingga mengandalkan Tuhan adalah hal yang utama bagi Daud. Jadi bagi Daud, Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah yang paling bisa diandalkan di dalam segala situasi. Juga Daud memiliki pengalaman yang dalam bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam salah satu Mazmur di 139, Daud mengatakan bahwa kemana aku dapat pergi untuk menjauhi roh-Mu? Ke langit, di situ Tuhan. Ke dalam bumi, di situ juga Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kehidupan ada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bahwa inilah penyertaan, inilah Tuhan yang diandalkannya. Dan bukan hanya saja, kesetiaan Tuhan sangat dapat diandalkan bagi setiap orang yang berserah kepada Dia. Jadi pertama, Daud mengapa mengandalkan Tuhan? Di tengah-tengah fasilitas yang dia dapat dan terima dan nikmati, tidak lain karena Tuhan adalah segala-galanya yang bisa diandalkan dalam segala situasi dan keadaan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita melihat di dalam bacaan kita Mazmur 23 ayat 1-6 yang sudah kita baca bersama, bahwa Tuhan satu-satunya yang paling tahu dan dapat diandalkan oleh setiap umat. Jadi Tuhan satu-satunya yang paling tahu, yang paling mengerti akan setiap kebutuhan kita. Allah adalah pemelihara. Ini yang diungkapkan di dalam bacaan yang kita baca. Tak akan kekurangan aku. Ini menarik, saudara-saudara. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai gembala yang memelihara setiap kebutuhan dombanya, selalu mencukupi, mencukupi akan setiap kebutuhan domba-dombanya. Lalu juga kita lihat di dalam bacaan kita Mazmur 23, selain Allah pemelihara, Tuhan adalah penjaga. Tuhan adalah penjaga. Artinya yang selalu akan menunjukkan arah, menuntun kepada jalan-jalan kebenaran dan kebaikan. Dan pengalaman Raja Daud pun sama. Ketika suatu saat Raja Daud jatuh di dalam dosa, lalu datanglah utusan Tuhan, Nabi Natan, untuk menegur, untuk mengingatkannya. Dan apa yang terjadi? Daud nurut. Daud bertobat. Daud menyesal akan dosanya dan kembali kepada jalan
Tuhan adalah penjaga, adalah Tuhan yang terus mengarahkan, terus menuntun, terus mengingatkan kepada setiap kita, setiap umat, untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran, untuk selalu berada di jalan kebaikan. Penjagaan Tuhan memberi kekuatan selalu pada hidup kawanan domba-dombanya. Tentunya juga penjagaan Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita pada saat ini. Ketika kita mengalami sebuah situasi yang tidak mudah, mari kita rasakan, mari kita lihat penjagaan, penyertaan Tuhan kita. Lalu juga bacaan kita di dalam Mazmur 23, kita melihat bahwa Allah adalah penghibur, hal yang merujuk pada sukacita di dalam hidup. Tahu-tahu apapun yang dialami dalam hidupnya, ia tahu bahwa Tuhan menjadi jaminan sukacita. Tidak ada tempat lain yang baik selain Tuhan. Jadi setidaknya 3 hal ini yang bisa kita lihat dari Mazmur 23. Inilah yang menjadi alasan Daud mengapa menjaminkan segala hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena yang kedua, Tuhan satu-satunya yang paling tahu. Tuhan satu-satunya Allah yang mengerti setiap pergumulan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah saat ini kita telah menyerahkan seluruh jaminan hidup kita kepada Tuhan? Atau hanya kepada asuransi saja? Tentu ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita renungkan bersama. Atau mungkin masih banyak dari kita yang hidup terlampau khawatir sehingga meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita melihat kembali apa yang Daud alami, apa yang Daud lakukan, dan apa yang Daud yakini, di mana dia selalu menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Selamat berserah kepada Sang Gembala kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami keluarga demi keluarga yang bergantung kepadamu ini tetap Tuhan lindungi dan sertai. Biarlah di tengah-tengah masa yang sulit ini pun juga kami terus berharap hanya kepada Tuhan, sehingga Engkau akan terus memberi kami kekuatan, tuntunan, dan juga sukacita. Kami mohon Tuhan terus memberi berkat kepada setiap kami, kebaikan, kesabaran, dan keuletan. Kami juga berdoa secara khusus untuk setiap mereka yang lemah tubuh, baik oleh karena usia lanjut maupun juga jemaatmu yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir untuk mereka, Tuhan yang akan memberi berkat, menyembuhkan mereka, dan biarlah Tuhan juga yang akan terus memberi kekuatan dan sukacita
bagi setiap saudara-saudara kami yang lansia maupun juga yang butuh kesembuhan. Kami percaya bahwa ketika kami sungguh berserah kepadamu, Tuhan akan memberi kelegaan dan kebaikan. Kami juga berdoa untuk wabah corona yang sampai hari ini ketika kami melihat mendengar berita masih begitu banyak yang terpapar dan positif dan terjadi hampir di seluruh negeri kami. Biarlah Bapa, Tuhan yang akan menolong juga kepada setiap kami, juga menyadarkan arti pentingnya berdisiplin, arti pentingnya menjaga kesehatan, dan arti pentingnya untuk kami tetap di rumah, sehingga penyebaran virus itu berangsur-angsur akan bisa turun dan bahkan akan hilang. Kami juga berdoa untuk dokter, perawat, pihak-pihak kesehatan, pemerintahan, baik tingkat pusat, provinsi, di daerah yang tengah berupaya untuk mengurangi korban, untuk menjaga stabilitas juga ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau berkati sehingga setiap mereka boleh menjalankan tugas ini dengan bijak dan baik. Kami juga ingin berdoa bagi kehidupan kami selanjutnya. Pimpinlah, tuntunlah, karena Engkau adalah Sang Gembala kami. Kami percaya bahwa setiap doa kami yang seturut dengan kehendak-Mu terjadi. Inilah syukur, inilah syafaat kami. Semuanya yang kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kami yang hidup. Kiranya kasih karunia, rahmat di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus senantiasa menyertai akan hidupmu, keluargamu, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, yakin dan percayalah bahwa setiap hari Tuhan memikirkan kita. Setiap jam Tuhan menjaga kita. Setiap menit Tuhan mempedulikan kita. Dan setiap detik Tuhan mencintai kita. Baiklah, kita akan segera mengakhiri persekutuan doa keluarga pada malam hari ini dengan menaikkan satu lagu pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga.